Sahabat catatan langit, hidup tak pernah lepas dari ujian. Ada luka yang tak tampak, air mata yang jatuh diam-diam, dan tekanan yang membuat dada terasa sempit. Namun seperti malam yang tak sanggup menahan fajar, setiap cobaan sudah Allah tetapkan ujungnya. Di balik setiap rasa sakit tersimpan rahmat yang menunggu. Ujian bukan tanda murka, tetapi isyarat cinta agar kita kembali padanya. Kasih sayang Allah selalu lebih dahulu daripada murkanya. Hari ini kita akan menelusuri makna itu. Bagaimana badai hanyalah jembatan menuju ketenangan, dan bagaimana setiap gelap selalu membawa cahaya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian adalah sunnatullah. Setiap jiwa yang beriman akan melewati jalan yang sama, jalan ujian. Ia datang dalam rupa yang beragam, rasa takut, sempitnya rezeki, hilangnya orang tercinta, atau sekadar hati yang gundah tanpa sebab jelas. Al-Quran telah menegaskannya sejak awal. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan ancaman, melainkan penyingkap hakikat. Hidup di dunia memang tak lepas dari ujian. Ujian adalah sunnatullah, hukum tetap yang tidak pernah meleset. Sebagaimana malam dan siang berganti, demikian pula suka dan duka silih berganti. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis, seandainya dunia ini tempat balasan, niscaya para nabi tidak akan diuji. Namun dunia adalah ladang ujian, dan surga adalah tempat ganjaran. Ketika kesulitan datang, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Ia lebih tepat disebut panggilan lembut dari Allah untuk menakar iman. Sebab iman bukan sekadar pengakuan di lisan, tetapi keteguhan di tengah badai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling baik setelahnya, lalu yang berikutnya sesuai kadar imannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah bagaimana Allah menempatkan ujian sebagai sarana kenaikan derajat. Setiap air mata yang jatuh karena sabar bernilai ibadah. Setiap napas yang dihela sambil bertawakal dicatat sebagai kebaikan. Ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Seperti besi yang ditempa api agar menjadi lebih tajam, jiwa ditempa duka agar semakin kokoh. Seorang ulama sufi ahlu sunnah, Sahal At-Tustari pernah berkata, ketika engkau diuji, itu tanda Allah sedang menatapmu. Jika dia berpaling, engkau akan dibiarkan dalam kelapangan yang menipu. Betapa halus maknanya. Kesulitan justru isyarat bahwa Allah memperhatikan. Maka alih-alih berputus asa, jadikan setiap ujian sebagai cermin. Lihatlah sejauh mana sabar berdiam dalam hati. Tanyakan pada diri, apakah kita mendekat atau justru menjauh darinya? Karena di balik setiap badai, ada undangan untuk kembali pulang kepada Allah. Ujian adalah surat cinta yang kadang ditulis dengan tinta air mata. Kita mungkin sulit membacanya saat ini, tetapi kelak kita akan mengerti bahwa setiap hurufnya menyimpan rahmat. Bersabarlah, sebab sabar bukan menahan rasa sakit semata, tetapi menjaga keyakinan bahwa kasih sayang Allah selalu lebih besar dari segala derita. Setiap cobaan ada batasnya. Seperti malam yang pasti digantikan fajar, setiap cobaan memiliki ujung yang telah ditentukan.
Tidak ada duka yang abadi, sebagaimana tidak ada siang yang selamanya terang. Allah sendiri menegaskan janji ini dalam firman-Nya. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini diulang 2 kali bukan kebetulan. Para mufasir menafsirkan pengulangan tersebut sebagai penegasan bahwa satu kesulitan selalu dibarengi minimal 2 kemudahan. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah tidak akan menurunkan satu kesulitan, kecuali menurunkan pula kemudahan yang lebih banyak dari itu. Begitulah sifat kasih sayang-Nya, menyiapkan pelipur sebelum luka sepenuhnya terasa. Perhatikan pola alam. Musim hujan yang deras tetap memberi jeda bagi matahari untuk mengintip. Bahkan badai paling kelam pun menyisakan keheningan yang menyejukkan. Demikian pula kehidupan. Allah menuliskan setiap ujian dengan takaran dan tenggat waktu yang pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu." Hadis riwayat Abu Daud. Keyakinan ini ibarat jangkar yang menahan perahu hati agar tidak terombang-ambing gelombang putus asa. Kadang kita merasa seolah ujian tak kunjung usai. Hari-hari berlalu bagai rantai panjang yang menyesakkan. Namun di balik layar, rahmat Allah sedang bekerja. Setiap detik kesabaran yang kita jalani sebenarnya mendekatkan kita pada titik akhir yang telah ditentukan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi Ahlus Sunnah, pernah berpesan, "Jangan putus asa bila Allah menunda pemberian, sebab Dia hanya ingin melihat keteguhan doamu." Tunda bukan berarti tiada. Renungkan kisah Nabi Yakub yang menanti bertahun-tahun kabar putranya Yusuf. Rasa rindu yang mengikis matanya tidak menghapus keyakinannya bahwa pertolongan Allah dekat. Dalam kesabaran yang tampak mustahil, lahirlah keajaiban. Demikian pula dengan Nabi Ayub yang sabarnya tidak runtuh meski seluruh tubuhnya dilanda penyakit. Saat batas waktu yang ditentukan Allah tidak, kesembuhan datang seperti mata air di padang tandus. Sungguh kesulitan itu sementara, bahkan rasa sakit yang paling menyesakkan akan pudar seiring izinnya. Imam Asy-Syafi'i menulis dalam salah satu syairnya, "Bersabarlah atas kepahitan takdir, karena kesabaran adalah kunci keberhasilan." Betapa dekat jalan keluar dari kesabaran yang engkau anggap panjang. Maka ketika gelombang cobaan menerjang, ingatlah bahwa garis akhir sudah ada dalam catatannya. Tugas kita bukan menebak kapan, tetapi menjaga iman agar tetap hangat hingga fajar kemudahan tiba. Jangan terpedaya oleh kesan bahwa badai ini tanpa ujung. Dalam pandangan Allah, ia hanya sekejap, sebuah jembatan singkat menuju rahmat yang lebih luas. Jika hati mulai lelah, berpeganglah pada doa. Ucapkan dalam lirih yang penuh harap, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku goyah. Jadikan aku sabar hingga Kau bukakan pintu kemudahan-Mu." Doa itu bukan sekedar permintaan, melainkan pengakuan bahwa kita lemah dan Dia Maha Kuasa. Dan Allah mencintai hamba yang mengadu hanya kepadanya. Ingatlah, tidak ada luka yang tidak sembuh. Tidak ada malam yang tak disusul fajar. Ujian yang kau jalani sekarang sudah memiliki batas, meski mata belum melihatnya. Yakinlah pada janjinya, karena setiap cobaan sudah mengandung kemudahan, sebagaimana setiap malam telah mengandung cahaya pagi yang sabar menanti. Hikmah di balik kesabaran. Kesabaran adalah taman yang hanya mekar di tengah badai. Ia bukan pasrah tanpa daya, melainkan kekuatan halus yang menegakkan hati saat tubuh gemetar. Allah menanamkan sabar sebagai anugerah bagi mereka yang mau merawatnya, dan setiap ujian sesungguhnya adalah ladang tempat bunga kesabaran tumbuh. Imam Al-Ghazali menulis, kesabaran adalah kunci kemenangan. Ia seperti kepala bagi tubuh. Bila kepala tiada, tubuh pun tiada. Dengan sabar, seorang hamba belajar bahwa setiap musibah
hanyalah titipan untuk menguatkan jiwa. Sabar bukan menunggu akhir badai, tetapi menapaki jalan di bawah hujan dengan keyakinan bahwa langit pada waktunya akan cerah. Al-Quran menegaskan, "Dan sungguh akan kami beri cobaan kepada kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang berdusta." Cobaan menjadi cermin keimanan. Sabar adalah pantulan terindah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabar itu cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya ini menuntun langkah yang goncang, menghangatkan hati yang dingin, dan menunjukkan jalan pulang kepada Allah. Kesabaran juga mengajarkan kerendahan hati. Kita tak bisa mengendalikan arah angin, tetapi bisa menata layar. Ketika kehilangan menyesakkan dada, sabar mengajarkan kita untuk menundukkan kepala, mengakui kelemahan, lalu menatap langit dengan doa yang tulus. "Ya Allah, aku tak kuat tanpa pertolongan-Mu." Para sufi menuturkan bahwa sabar memiliki 3 wajah. Sabar dalam ketaatan, menahan lelahnya ibadah, tetap istiqomah meski godaan malas datang. Sabar menjauhi maksiat, menahan diri dari dosa meski pintu kenikmatan terbuka lebar. Dan sabar menghadapi takdir, menerima ujian tanpa protes, yakin bahwa rencana Allah lebih indah dari rencana kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, "Jika engkau sabar di hadapan ujian, maka engkau bersama Allah. Jika engkau ridha, maka Allah bersamamu." Kalimat ini meneguhkan bahwa sabar bukan hanya reaksi, melainkan perjumpaan, pertemuan hati dengan Sang Pencipta. Buah sabar begitu manis. Allah berjanji, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Surat Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, ungkapan yang membuat hati bergetar. Dunia mungkin memberi penghargaan terbatas, tetapi Allah menghadiahkan keabadian bagi sabar yang dijaga. Mari kita renungkan, setiap air mata yang jatuh karena menahan amarah, setiap tarikan napas panjang agar tidak mengeluh, adalah butiran mutiara yang Allah hitung. Tiada sabar yang sia-sia, tiada derita yang tak dicatat. Semua akan kembali sebagai cahaya pada hari yang gelap. Doa dan zikir sebagai penopang. Ketika beban hidup terasa menyesakkan, doa dan zikir ibarat pelita yang menyalakan kembali harapan. Dalam bisikan doa, seorang hamba menemukan rumah bagi jiwanya. Dalam lantunan zikir, ia mendengar detak kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti. Doa bukan sekadar rangkaian kata, tetapi perjumpaan batin dengan Zat yang Maha Mendengar, sebuah percakapan sunyi yang lebih dalam dari segala jeritan. Allah menegaskan, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini seperti panggilan lembut. Kita tak perlu perantara untuk mendekat. Cukup tundukkan hati, angkat tangan, dan bisikan segala resah. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Zikir, sebagaimana disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, adalah penawar gelisah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketentraman ini bukan sekadar ketenangan sesaat, melainkan kedamaian mendalam yang menyalakan cahaya dalam gelap. Para sufi menafsirkan zikir sebagai nafahatur ruh, hembusan ruhani yang menghidupkan kembali hati yang kering. Rasulullah SAW mencontohkan zikir sebagai nafas kehidupan. Beliau berzikir di setiap keadaan, ketika berjalan, duduk, bahkan menjelang tidur. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan yang mati." Maka zikir bukan tambahan, melainkan tanda kehidupan hati. Doa dan zikir ibarat dua sayap. Doa membawa permintaan, zikir menumbuhkan keintiman.
Ketika kita menggabungkan keduanya, jiwa terangkat mendekati Rabb-Nya. Imam Ibnul Qayyim berkata, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan bila terpisah dari air? Begitu pula hati, bila jauh dari zikir, ia akan mati perlahan. Ada rahasia halus ketika seseorang berdoa. Kadang permohonan tidak segera diijabah, namun doa itu sendiri adalah anugerah. Syekh Ibn Athaillah menulis dalam Al-Hikam, janganlah putus asa bila doa tidak segera diijabah. Doamu sendiri adalah tanda bahwa Allah ingin mendengar suaramu. Maka setiap bisikan adalah tanda kedekatan. Setiap air mata dalam sujud adalah bukti cinta yang Allah undang. Di malam yang sunyi, ketika dunia terlelap, bangunlah sejenak, angkat tangan, sebut namanya, dan rasakan betapa luas kasihnya. Tahajud bukan sekadar sholat malam, melainkan percakapan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sepi itulah luka jiwa dijahit dan beban terasa ringan. Zikir tidak selalu dengan suara. Kadang ia berupa kesadaran yang terus mengalir di hati. Setiap tarikan nafas adalah Allah. Setiap hembusan adalah Hu. Para arif billah menyebutnya zikir khafi, zikir tersembunyi, yang menyalakan nur di relung terdalam. Hati yang senantiasa menyebutnya akan menemukan kebahagiaan, bahkan di tengah musibah. Doa dan zikir adalah perisai. Mereka melindungi dari keputusasaan dan menguatkan langkah ketika jalan terasa buntu. Ketika lisan tak lagi mampu menyusun kata, cukup ucapkan, Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tiada ilah selain Dia. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, melainkan pengakuan total bahwa segala urusan ada di tangannya. Seorang sufi pernah berkata, zikir adalah kunci pintu langit, dan doa adalah ketukan lembut yang membuat pintu itu terbuka. Maka jadikanlah keduanya teman setia, sebab ujian hanyalah persinggahan, doa dan zikir adalah jalan pulang yang menuntun kita pada ketenangan hakiki. Buah manis setelah ujian. Setiap ujian yang Allah hadirkan bukanlah jalan buntu, melainkan jembatan menuju limpahan rahmat. Setelah gelap malam, fajar selalu terbit. Setelah hujan deras, bumi selalu menumbuhkan bunga. Demikian pula perjalanan jiwa. Di balik getirnya kesulitan, Allah telah menyiapkan buah manis yang tak pernah kita sangka. Rasulullah menegaskan, besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sungguh, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini bukan ancaman, melainkan undangan untuk memandang ujian sebagai tanda kasih. Ujian adalah bahasa cinta Allah kepada hambanya, cara lembut untuk meninggikan derajat. Banyak sahabat Nabi yang merasakan kemanisan setelah kesabaran panjang. Lihatlah kisah Nabi Ayub, bertahun-tahun mendanggung penyakit dan kehilangan harta serta keluarga, namun tidak pernah luntur zikirnya. Ketika Allah akhirnya mengangkat penderitaannya, beliau justru semakin bersyukur. Kesembuhan dan kelapangan itu menjadi bukti janji Allah. Setiap cobaan memang punya akhir, dan ujungnya adalah kebaikan. Buah manis itu datang dalam berbagai rupa. Ada yang berupa kelapangan rizki setelah sempit, ada yang berupa ketenangan hati yang tak dapat dibeli, ada pula berupa kedekatan ruhaniyah yang mengubah cara pandang terhadap dunia. Imam Ibn Rajab menulis, barang siapa bersabar atas musibah, Allah akan mengganti musibah itu dengan kenikmatan yang tidak ia duga. Kenikmatan itu kadang bukan harta, melainkan cahaya iman yang menenteramkan. Surat At-Talaq ayat 2-3 menegaskan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menjadi pelipur bagi setiap hati yang sabar. Kesabaran sejati bukanlah menunggu dengan pasif, melainkan terus melangkah sambil meyakini pertolongannya yang pasti datang. Para arif billah mengatakan, ujian adalah cara Allah memperindah taman batin kita. Ketika ranting-ranting ego dipangkas melalui kesulitan, jiwa pun tumbuh lebih kuat dan indah. Seorang sufi pernah berujar, musibah adalah cangkul yang membalik tanah hati agar benih rahmat dapat tumbuh. Maka setiap air mata adalah siraman yang menyuburkan keikhlasan. Kadang buah itu tampak di dunia, kesuksesan yang tak disangka, pertemuan dengan orang-orang soleh, atau terwujudnya doa yang lama kita panjatkan. Namun tak jarang pula buah itu baru terlihat di akhirat. Dosa-dosa yang terhapus, derajat yang diangkat, dan surga yang disiapkan. Rasulullah Muhammad bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa duri atau yang lebih besar darinya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Betapa setiap rasa sakit, sekecil apapun, berubah menjadi pahala tanpa kita sadari. Buah kesabaran juga adalah pemahaman mendalam bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Saat hati menerima ujian dengan ridho, kita menemukan kebebasan batin. Kita tak lagi bergantung pada gemerlap dunia, karena telah merasakan manisnya bersandar kepada Allah semata. Inilah kemanisan iman yang Rasulullah Muhammad sebut sebagai halawatul iman, rasa manis yang membuat segala pahit terasa ringan. Syekh Ibn Athaillah berkata, musibah adalah kafilah yang menuntun engkau pulang kepada Allah. Bersyukurlah bila ia datang, karena ia tidak datang kecuali membawa hadiah. Maka, bila engkau sedang berada di tengah badai, jangan gentar. Ingatlah bahwa setiap tetes sabar akan menjadi butir mutiara yang berkilau di hadapan Allah. Buah manis itu mungkin belum tampak, namun janjinya pasti. Bersabarlah, teruslah berdoa, dan percayalah, saat Allah menulis takdirmu, Dia menulis dengan cinta. Sahabat catatan langit, setiap perjalanan memiliki garis akhir. Begitu pula ujian yang sedang engkau pikul. Mungkin kini kau merasa tertelan gelap yang tak bertepi. Namun ingatlah, Allah sudah menetapkan batas bagi setiap duka. Tidak ada kesulitan yang abadi, sebab kasih sayangnya mendahului murkanya. Renungkan sabda Rasulullah SAW, ketahuilah, pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran, dan kelapangan datang bersama kesempitan, dan sesudah kesulitan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan sekadar kata-kata penghibur, melainkan janji yang telah dibuktikan oleh para nabi dan orang-orang soleh di sepanjang sejarah. Bayangkan malam terpekat yang akhirnya terbelah fajar. Bayangkan musim kering yang akhirnya ditimpa hujan. Demikianlah cara Allah menata dunia. Setiap kesempitan diselipkan kelapangan, setiap luka diiringi kesembuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis, bila engkau mendapati hatimu sesak, ketahuilah bahwa Dia sedang menyiapkan lapangan yang lebih luas dari yang kau duga. Menutup perjalanan ini, mari kita menatap kembali jejak yang telah dilalui. Dari prolog yang mengingatkan bahwa hidup tak lepas dari ujian, hingga kesadaran bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan ujung yang penuh cahaya. Kita telah melihat bahwa ujian adalah sunnatullah, cara Allah menyaring dan meninggikan derajat. Kita pun yakin bahwa setiap kesulitan sudah disertai kemudahan, dan bahwa kesabaran adalah jembatan menuju rahmat yang luas. Kini, setelah menapaki semua tahap itu, tibalah saatnya meneguhkan hati hanya pada Allah. Ia adalah zat yang tidak pernah berubah, yang memelihara jiwa ketika dunia berputar. Firman-Nya, dan kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Ma'idah ayat 23.
Bertawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan percaya bahwa semua langkah kita berada dalam genggamannya. Para arif billah sering menyebut dunia sebagai mimpi yang singkat. Syekh Ibn Athaillah berkata, musibah adalah undangan untuk melihat kebesaran Allah. Jika engkau melihat kepadanya, musibah itu menjadi anugerah. Inilah kunci kedamaian, mengalihkan pandangan dari gelombang ke arah pemilik lautan. Ketika kita menyadari bahwa segala duka dan suka hanyalah tamu sementara, hati menjadi ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam kepanikan, karena tahu bahwa setiap kepedihan sedang menyiapkan taman kebahagiaan. Kita pun tak terlalu larut dalam kesenangan, karena paham bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Lihatlah kehidupan para sahabat Nabi. Mereka menanggung lapar, pengasingan, dan perang. Namun mereka juga merasakan kemenangan, ketenangan, dan limpahan rahmat. Semua datang dan pergi, tetapi yang tinggal hanyalah ridha Allah dan amal soleh yang mereka bawa. Maka bila kini engkau sedang meniti lorong gelap ujian, genggamlah janjinya. Teruslah berzikir, karena zikir adalah cahaya yang tak pernah padam. Teruslah berdoa, karena doa adalah jembatan antara hatimu dan rahmatnya. Teruslah melangkah, karena di ujung jalan sudah menunggu fajar yang tak bisa dihalangi siapapun. Dan akhirnya kita kembali pada kalimat yang sejak awal menjadi pelita. Tiap ujian ada ujungnya. Tidak ada luka yang abadi, tidak ada air mata yang tak kering. Yang kekal hanyalah Allah, tempat segala hati bersandar. Dialah pelindung yang menutup setiap kesedihan dengan rahmat, yang mengganti setiap kehilangan dengan keindahan yang lebih tinggi. Maka tenangkanlah hatimu. Setiap badai sedang menuntunmu pulang ke pelukannya. Bersabarlah hingga pintu kemudahan dibukakan, dan biarkan jiwa merasakan kedamaian abadi dalam genggaman kasihnya. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga Renungan Islami, menemukan ketenangan saat ujian dan nikmat datang silih berganti. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.